Silakan, Muhammad. Tes Kak. Ya, silakan. Jangan keluar dari ini ya. Jangan keluar dari aplikasi. Saya tidak bisa dengar suaramu. Bisa Kak ya? Ya, Oke. silakan. Saya tidak menjudge bahwa kekristenan itu buruk atau apapun. Saya sangat menghormati agama orang lain karena itu yang Ya, memang diajarkan oleh tidak buruk. Kamu tidak bisa Muhammad. buktikan itu buruk sekalipun kamu katakan buruk. Ya, saya anggap itu agama yang baik bagi Anda dan agama saya dan baik bagi saya sendiri gitu loh. Salah. Ada satu Agama pertanyaan, Kristen itu, sorry, Kristen itu bukan baik. Kristen itu benar, bukan ya baik. benar menurut Anda gitu. Ya, ya. Ya, Ya, dan menurut Yesus Kristus dan seluruh pengikutnya. ya. Jadi pertanyaannya gini, jika Tuhan yang Esa tersebut, Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa Tuhan tersebut harus menjelma jadi manusia sedangkan Dia Maha Kuasa? Dan kenapa pula Dia harus menebus semua dosa-dosa umatnya sedangkan Dia yang Maha Kuasa bisa menebusnya tanpa harus menjelma menjadi manusia gitu kan. Hmm. Kalau dia maha kuasa, justru dia harusnya tidak boleh dihalangi kalau dia mau berinkarnasi jadi manusia. Justru bukti kemahakuasaannya ya dia mampu berinkarnasi. Kan argumentasi kamu itu kan argumentasi relativisme. Kan kamu membentuk asumsi dan premis kamu sendiri berdasarkan standar logika kamu. Maka saya pun punya hak yang sama. Kecuali kamu punya standar yang sah tentang kemahakuasaan itu apa. Kamu bilang, ngapain dia kan maha kuasa, dia bisa aja mengampuni dosa manusia tanpa menjadi manusia. Itu standar kamu. Saya juga bisa buat standar, justru kemahakuasaannya dibuktikan ketika dia datang menjadi manusia dan bangkit dari kematian dengan mengalahkan maut itu. Itu Saya enggak argumentasi yang fair. enggak Kak, saya cuma pengen jawaban yang masuk di logika aja Kak. Itu kan Nah, itu pembenaran gitu. justru pertanyaan kamu itu tidak logika. Itu tidak logika karena standar yang kamu pakai bukan standar logika. Itu premisnya kamu sendiri, brother. Bukannya Kecuali kecuali kamu punya standing yang sah yang kita akui sama-sama sebagai standar kemahakuasaan itu. gitu ya Kak ya. Iya. Jadi Sama seperti saya juga bisa menggugat kamu dengan cara pikir kamu yang sama. Saya bisa gugat kamu begini. Kalau Tuhanmu maha kuasa, kenapa dia nggak mau jadi manusia? Nah, begitu. ya, itu pertanyaan yang Nah, sama aja jadi ya. Jadi ada pertanyaan yang kedua Kak. Yang silakan. kedua itu eh, Tuhan Yesus tersebut dianggap baik dan memang sebenarnya baik bagi pengikutnya. Terus kenapa dia menciptakan kejahatan gitu Kak? Siapa bilang Allah kami mencipta kejahatan? Allah kami bukan seperti Allah Allah umat lain, bro, yang ciptakan setan dari api, malaikat dari itu enggak. Terus Allah kami tidak pernah mencipta kejahatan, yang menciptakan kejahatan itu adalah ciptaannya sendiri. Maka ketika ciptaannya itu menciptakan kejahatan, mereka terlempar dari hadirat Allah. Makanya malaikat yang pertama, dalam hal ini malaikat ciptaan Tuhan yang diberi free will, yang memiliki kehendak bebas itu, dalam Yesaya 14. Ketika mereka berdosa, malaikat itu punya keinginan untuk melawan Allah. Pada saat yang sama dia langsung terlempar dari hadirat Allah. Karena tidak boleh ada dosa di dalam Allah itu. Nah, yang membuat manusia itu jatuh siapa? Yang membuat malaikat itu jatuh siapa? Bukan karena Tuhan menciptakan dia untuk berdosa, tapi Tuhan menciptakan dia itu seperti dirinya, menurut gambarnya sendiri. Maka disalahgunakan kemudian, lalu ketika disalahgunakan dia menjadi berdosa. Ingat dalam iman Kristen, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya punya kehendak bebas. Nah, manusia yang punya kehendak bebas ini bebas menentukan tindakannya dari dirinya. Maka ketika manusia yang diciptakan yang punya kehendak bebas ini menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah melalui ketidaktaatan Adam, pada saat itulah mereka langsung terusir dari Eden dan terusir dari hadirat Allah. Itu membuktikan bahwa kejahatan dan dosa Adam itu bukan datang dari Tuhan. Karena kalau kejahatan Adam itu datang dari Tuhan, nggak mungkin Tuhan mengusir Adam. Oke Kak. Jadi ini last question untuk Kakak An. Yang terakhir itu gini loh Kak. Apa itu? Tuhan Yesus tersebut dianggap sangat kuasa dan memang betul-betul kuasa bagi pengikutnya gitu kan. Jadi
Kalau Allah maha baik, kenapa Allah tersebut tidak menciptakan satu agama saja, Kak? Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama, brother. Agama itu buatan manusia. Kristen itu bukan agama. Kamu tahu nggak di dalam Taurat apa yang Tuhan janjikan ketika ada manusia jatuh ke dalam dosa? Kita lihat dalam Alkitab. Apakah dia mengatakan aku memberikan agama, aku memberikan ini kepada Adam dan Hawa? Tidak. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 14. Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi apa yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka berdosa? Anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan saja. Siapa di semesta ini yang hanya dari keturunan perempuan? Yesus Kristus. Karena dia tidak dilahirkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, brother, ya, Tuhan itu memberikan solusinya di dalam janjinya bahwa nanti aku akan memberikan satu anak laki-laki yang akan mengalahkan iblis itu. Dan siapa yang mengalahkan iblis itu? Yesus Kristus. Melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Dengan mati. Kuasa iblis adalah kematian. Karena Allah tidak pernah menciptakan kematian. Karena Allah itu hidup. Iblis itu adalah pemilik kematian. Bagaimana cara Yesus mengalahkan kematian itu? Dia masuk ke kematian itu melalui salibnya, dan dia memporak-porandakan dan menghancurkan kematian itu melalui kebangkitannya. Artinya apa? Kematian itu tidak berkuasa atas Kristus. Sama seperti kamu, kalau kamu mau menyelamatkan anakmu yang lagi terjebak di dalam kamar, bagaimana cara kamu menyelamatkan anak kamu yang ada di dalam kamar itu? Kamu masuk ke dalam kamar, kamu ambil anakmu, kamu selamatkan dia. Lalu keluar dari kamar itu sebagai pemenang. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia yang sudah terjual di bawah dosa, yaitu di bawah kematian? Maka dia masuk ke kematian itu, dia merusak, memporak-porandakan kematian itu, dan dia bangkit sebagai pemenang. Maka semua orang yang mati harusnya percaya kepada Yesus, agar di dalam Yesus dia bisa menang seperti Yesus telah menang. Maaf Kak, itu ada kata-kata mengalahkan iblis, sedangkan Yesus tersebut maha kuasa. Untuk apa dia harus mengorbankan dirinya, sedangkan dia maha kuasa gitu loh. Jadi untuk apa? Kita tahu Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan kami itu kan bukan Tuhan awang-awang. Dia mengatakan dia maha kuasa, tapi bagaimana dia membuktikan kemahakuasaannya itu? Semua agama di dunia ini, brother, itu mengaku dia maha kuasa. Ya, Tapi kalau hanya mengaku nggak ada bukti itu nggak berguna. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang penuh pembuktian. Dia mengatakan, akulah, Yesus berkata apa? Aku berkuasa atas surga dan bumi dalam Matius 28 ayat 17-18. Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas surga dan bumi? Dia berkuasa atas hidup dan mati. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan apa? Masuk ke dalam kematian. Merusak kematian itu. Bangkit sebagai pemenang. Itulah mengapa murid-murid Yesus rela dianiaya karena mereka melihat betapa ajaibnya Yesus Kristus itu. Ya, kenapa harus merusak gitu Kak? Sedangkan dia maha kuasa itu loh. Ya, nggak harus merusak. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan mengalahkan kematian itu. Ada buktinya dong. Kok saya percaya. Sedangkan yang menciptakan kematian kan dia. Kok dia mengalahkan kematian? Itu salah. Itu Tuhanmu yang menciptakan kematian. Tadi saya udah katakan, kamu nggak nyimak. Tuhan kami nggak pernah ciptakan kami untuk mati. Enggak, kamu nggak nyimak. Kamu bilang Tuhan kami cipta kematian. Tuhan kami nggak pernah cipta kematian. Dia kan maha kuasa, Kak. Kalau maha kuasa itu kan menciptakan semuanya dengan kehendak dia kan? Oh, berarti Tuhan kamu menciptakan kematian?
Ya kak, kalau kami percaya Tuhan Berarti Tuhan menciptakan kamu, kehidupan. berarti Tuhan kamu menciptakan kamu untuk mati. Enggak juga kak. Loh, Innallah ya'budun kak. kan dia Kalau saya, dia yang ciptakan kematian. iya memang betul. Karena dia maha kuasa. Tuhan Kalau kami tersebut kalau dia ciptakan berkuasa kamu, gitu. kalau dia ciptakan kematian, berarti dia ciptakan kamu untuk mati. Ya, Ya berarti ya itu Allah kamu, Allah kami enggak. Berarti Allahmu Allah kematian. Allah kami Allah Sabar yang dulu. hidup. Gini. Jika ini Allah kalian tidak menciptakan kematian, lantas yang menciptakan kematian tersebut siapa? Manusia itulah yang mendatangkan kematian pada dirinya. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Adam, ya, Tuhan berkata begini, Adam, jangan makan buah itu ya. Kalau kamu makan buah itu, Adam, kamu akan mati. Nah, sekarang Adam makan buah itu, yang pengen mati Adam atau Tuhan? Ya, anggap saja Adam dulu kan. Ya, jangan anggap itu nggak ada dalam iman kami. Ya, dalam iman kami itu kak, gini loh kak. Nah, Soalnya itu makanya siapa gini, yang menciptakan kematian makanya saya katakan gini. Iman kamu, standar iman kamu itu nggak boleh digunakan dalam iman kami. Kenapa? Kamu lahir 700 tahun setelah kami. Jadi implikasi teologimu itu nggak nyambung sama kami. Ya gimana Kita, mau nyambung kak? Soalnya kami memang kan makanya begini, kamu harus bertanya bukan untuk membenturkan hermeneutika iman kamu ke kami. nggak ada kami Nah, membenturkan kak. makanya Ketidaktahuan. Makanya bertanya tadi kak, kan setiap perkara pasti ada penciptaannya kan. Kematian nggak mungkin dia berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan gitu aja loh kak sebenarnya. memang nggak ada yang menciptakan. Memang kematian itu diciptakan, tapi bukan Allah yang menciptakan. Manusia itu yang menciptakan kematian itu. Oh, berarti di alam semesta tersebut ada yang diciptakan bukan dari Allah yang menciptakan gitu ya. Tercipta oleh Berarti dengan kalau kamu menyakiti orang, kamu berdosa, berarti Tuhanmu yang menciptakan dosamu. Iya kak, kami itu kalau Oke. apa dulu kak? Kami bertanya lah. Kalau enggak usah. Kalau memang Tuhan kamu sudah ciptakan dosa, ya itu iman kamu. Iman kami enggak begitu, ya. Jadi jangan kamu begini enggak. Pertanyaan saya belum dijawab loh kak. Enggak. Saya mengatakan Tuhan kami itu tidak menciptakan kematian. Kalau Tuhan kamu menciptakan dosa, Tuhan kamu menciptakan kematian, ya itu urusan kamu. Itu bukan urusan saya. Tapi jangan gunakan standar kamu untuk menilai argumentasi saya. Kan saya menjelaskan apa yang kamu tanya, bukan untuk konfrontasi dengan iman saya. Ya, bukan gitu loh kak. Saya bertanya tadi. Saya bertanya. Sekarang dengarkan. Jadi ketika Tuhan kami tidak menciptakan kematian, itu berbeda dengan Tuhan kamu yang menciptakan kematian. Itu nanti urusan kamu lah. Jadi misalnya nanti ketika kamu dihakimi oleh Tuhan kamu akan ngomong, kenapa kamu berdosa? Nama kamu siapa nih? Katakanlah namamu A gitu. Kenapa kamu berdosa A? Berarti kamu nggak perlu marah sama Tuhan. Kamu nggak perlu diadili. Karena kamu berdosa, ya Tuhanmu sendiri yang buat kamu berdosa. Nah, beda dengan kami. Gitu kan? Kalau dalam iman kami, dosa itu tidak pernah diciptakan Allah. Karena Allah itu tidak pernah sumber kejahatan, Allah itu adalah kasih. Makanya, ketika manusia itu menjadi berdosa, dia menjadi jahat, maka dia memberikan Yesus Kristus untuk menjadikan kami baru di dalam Dia yang tak berdosa. Itu iman. Iya, itu iman kalian kak. Saya pengen ini mendengar jawaban secara logika kak. Adakah Ya, kalau logika yang kamu gunakan logika apa? Logika apa yang kamu gunakan menilai ini? Logika saya sendiri kak dalam berpikir. Nah, Makanya saya bertanya. Kalau logika kamu sendiri itu salah, enggak boleh. Karena gini, logika yang kamu bentuk pun itu dilahirkan dari dogma kamu. Bukan dari standar yang sah dan absah untuk itu. Iya kan? Saya bertanya kok malah gini jadinya kak. Iya, makanya saya gini, pertanyaan. Bertanya gini loh, ternyata ada di alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu. Ya, kejahatan tidak dicipta Tuhan, betul, ada. Itu Allah kami. Kematian. Ya, kematian itu tidak diciptakan Allah kami. Tapi kalau Allah kamu ciptakan kematian, itu urusanmu. Nggak apa-apa. Saya tidak mempersalahkan dengan untuk saya, kak. Saya hanya bertanya kepada kakak. Berarti ada ya sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan, gitu loh. Betul, ada. Kematian tidak diciptakan Tuhan. Oh, tidak diciptakan Tuhan. Ya. Nah, ya sudah, kak. Terima kasih, kak.
Ya, gitu ya. Jadi jangan beriman kepada Allah yang menciptakan kematian. Karena kalau dia menciptakan kematian, ngapain kamu diciptakan? Berarti Tuhan itu hanya seperti berdrama, teman-teman. Jangan percaya sama Allah yang seperti itu. Allah menciptakan manusia untuk hidup, lalu dimatikan. Untuk apa? Tapi Allah yang benar, Allah yang sejati, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu menciptakan manusia untuk hidup. Ketika manusia ini melanggar ketentuan Allah, manusia ini sendiri menciptakan kematiannya. Maka ketika manusia ini mati, Tuhan sendiri menjangkau manusia ini untuk hidup kembali di dalam Yesus yang adalah hidup. Bagaimana cara Yesus membuktikan dia hidup? Dengan mati dan hidup kembali. Inilah Allah yang sejati. Ya, inilah Allah yang benar. Inilah Allah yang sempurna. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Ya, kalau Allah menciptakan kematian, kamu harusnya bertanya dalam hatimu. Kalau saya berdosa, berarti Tuhan buat saya berdosa. Kalau Tuhan ciptakan saya mati, untuk apa saya hidup? Lalu dicobai dengan dosa. Harusnya kamu merenungkan itu. Jangan percaya kepada Allah yang menciptakan dosa dan kematian. Percayalah kepada Kristus yang menciptakan hidup. Oke, kita lanjut.